Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Putri dari International Class Mazawa. Di sini, saya ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekonomi Islam Dasar mengenai karakteristik dan serancang bangun sistem ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam meliputi beberapa hal. Yang pertama, karakter tersebut memiliki tujuan ekonomi Islam, moral sebagai pilar ekonomi Islam, nilai-nilai dasar ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, basis kebijakan ekonomi Islam, dan yang terakhir merupakan paradigma ekonomi Islam. Pembahasan pertama mengenai tujuan ekonomi Islam. Tujuannya adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau falah melalui satu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Lalu, tujuan falah ekonomi Islam meliputi aspek mikro dan makro, dunia dan akhirat. Tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap 5 kemaslahatan As-Hatibi. Ada 5 maslahah yang harus dilindungi menurut As-Hatibi. Yang pertama, ad-dien atau keimanan. Kedua ada al-il atau ilmu, an-naf artinya kehidupan, al-mal artinya harta, dan anas artinya kelangsungan keturunan. Pembahasan selanjutnya mengenai nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar pada ekonomi Islam memiliki 6 nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Tiada sesuatu yang layak disembah selain Allah. Segala aktivitas manusia yang ada hubungannya dengan sumber daya dan muamalah dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu adal adalah nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Keadilan adalah suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan, dan tidak adanya pihak yang dirugikan, serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan seringkali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Dalam makna sempit, khilafah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan maslahah yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi. Bisa kita lihat, ini ada tanggung jawab bagi seorang khilafah. Salah satunya adalah tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Nilai selanjutnya, nilai nubuwah, yang berarti Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah. Sifat-sifat utama yang harus diteladani yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Lalu takaful. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Konsep takaful sendiri adalah konsep penjamin oleh masyarakat, merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau yang tidak mampu. Jaminan masyarakat ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat non-material. Ada 4 takaful atau jaminan masyarakat. Yang pertama, jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu. Yang kedua, jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau output. Yang ketiga, jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah. Dan yang terakhir adalah jaminan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ma'at kata lain dari hasil. Arti ma'at artinya kembali, kebangkitan, imbalan, dan ganjaran. Motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba dunia dan akhirat. Karena itu, konsep profit mendapat legitimasi dalam Islam. Imam Ghazali. Selanjutnya, pembahasan mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi pertama, kerja, kepemilikan multijenis, keadilan sosial, kompensasi, efisiensi, profesionalisme, kecukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan bertindak atau berusaha, kerjasama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan informasi simetri. Pertama, kerja. Islam memerintahkan setiap manusia beribadah sepanjang hidup. Islam membagi waktu menjadi 2, yaitu waktu beribadah dan waktu untuk bekerja mencari rezeki. Kerja adalah pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya, kompensasi. Prinsip kompensasi adalah konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja atau pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak mendapatkan imbalan. Setiap pengerusakan sumber daya harus mendapatkan sanksi.
Efisiensi. Efisiensi secara umum adalah kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan maslahat paling tinggi. Efisiensi alokatif. Efisiensi teknik adalah kegiatan yang menghasilkan output yang paling banyak dan berkualitas. Profesionalisme. Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisiensi. Pada akhirnya, profesionalisme akan melahirkan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Kecukupan. Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhnya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap sumber daya, dan lain-lain. Pemerataan kesempatan. Semua orang diperlakukan sama dalam peroleh kesempatan. Tidak ada perbedaan individu atau kelas dalam masyarakat. Pemerataan ini dalam hal bekerja, belajar, jaminan keamanan. Kebebasan. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelolanya, dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan. Kebebasan dibatasi nilai-nilai Islam. Lalu nilai kerjasama. Manusia, individu, dan makhluk sosial. Manusia tidak dapat mencapai tujuan hidupnya dengan sendiri tanpa kerjasama orang lain. Persaingan. Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Dalam hal muamalah dan ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Keseimbangan. Keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan atau kondisi saling ridho. Disebut keseimbangan pasar, kondisi saling ridho terwujud antara pembeli dan penjual. Solidaritas. Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sama anggota masyarakat dan menafikan sifat eksklusifisme, lebih mengedepankan kemanusiaan dan keislaman. Selanjutnya, prinsip dasar yang terakhir, informasi simetri. Kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap individu tidak dirugikan. Suatu akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau penyembunyian informasi sepihak dianggap batal. Pembahasan terakhir dalam presentasi saya kali ini mengenai basis kebijakan ekonomi Islam. Penghapusan riba. Riba sangat dilarang dalam Islam. Arti riba, ziyadah, pertumbuhan, tambahan, dan kenaikan. Pelembagaan zakat. Zakat pada dasarnya adalah sebuah sistem yang menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Pelarangan yang haram. Dalam Islam, segala sesuatu haruslah halalan thayyiban. Benar secara hukum Islam dan baik dari perspektif nilai dan moralitas Islam. Islam mengharamkan transaksi karena 3 hal. Yang pertama, mengandung unsur atau potensi ketidakadilan, melanggar prinsip saling ridho, dan yang terakhir adalah perbuatan yang melanggar harokat manusia dan alam semesta. Pelarangan gharar, artinya resiko atau ketidakpastian, sesuatu dengan karakter tidak diketahui sehingga menjual hal ini adalah perjudian. Gharar menciptakan instabilitas dalam perekonomian. Implikasi gharar, dihapuskannya kegiatan spekulasi dan perjudian. Tadi merupakan basis dari kebijakan ekonomi Islam itu sendiri. Pembahasan mengenai basis kebijakan ekonomi Islam tadi merupakan akhir dari presentasi saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Melis atas tugas ekonomi Islam dasar ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja, saya minta maaf sebesar-besarnya, dan pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.